Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan uh, melihat satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 3. Nah, Mazmur pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3 ini. Saya akan baca Mazmur 3. Ini Mazmur judulnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat 2-nya bilang begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Mazmur 3 ini ditulis oleh Daud ketika dia dikejar oleh anaknya siapa? Absalom. Ya. Dan Bapak Ibu, ini nyanyian pagi. Dan dia berkata, ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Betapa banyak orang yang menyerang aku. Banyak orang berbicara tentang aku. Tapi Engkaulah perisaiku. Engkaulah kemuliaanku. Dan Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Amin. Nah, tema saya hari ini, Bapak Ibu masih ingat? Tanggalkan pembatas. Nah, banyak orang mungkin ya bertanya-tanya, ini maksudnya tanggalkan pembatas, ini pembatas yang seperti apa? Ya, ini batasannya yang mana? Tapi yang saya mau bilang begini Bapak Ibu, kalau bicara tentang tanggalkan pembatas, bukan juga berarti bahwa kita hidup tanpa batas. Amin. Karena ada Tuhan di atas segalanya. Kalau kita berjalan di jalan tol, kita berjalan lurus-lurus saja, tapi pasti ada rambu-rambunya juga, benar? Jadi tanggalkan pembatas bukan berarti hidup tanpa batas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang hidup di luar sana, termasuk mungkin juga ada di tempat ini. Bahwa seringkali kita merasa bahwa kita sedang berada di dalam satu situasi yang sepertinya tidak ada jalan. Sepertinya jalan buntu. Sepertinya saya sudah berdoa lama sekali untuk kesembuhan saya. Tapi kok saya belum sembuh-sembuh juga. Saya berdoa untuk masalah keuangan saya. Saya berdoa untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Saya berdoa untuk anak-anak saya. Saya berdoa untuk suami yang belum pulang sampai hari ini. Kok sampai sekarang sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi. Benar? Ada banyak hal yang terjadi di luar sana, lalu akhirnya saya atau kita akan berpikir begini, ya sudahlah, memang mau bikin apa? Begini aja. Itu namanya terima nasib, pasrah. Benar? Artinya apa? Kita sedang membatasi diri kita sendiri untuk tidak melakukan apa-apa. Contoh, pada waktu kita sedang berdoa supaya kita sembuh, ternyata kita tidak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Udahlah, saya udah nggak pergi lagi untuk berdoa. Saya cukuplah, saya tidak mau pergi lagi ikut ibadah. Kan dari dulu juga Tuhan tidak jawab-jawab saya. Benar? Lalu akhirnya kita semakin menurun, semakin lemah. Sakit kita bukan tambah turun, tapi tambah naik, bertambah naik. Bukan saja masalah sakit saja, tapi mungkin masalah keuangan juga yang bertambah dan bertambah. Karena sakit pasti butuh banyak biaya, betul? Nah, batasan-batasan yang kita lakukan yang akhirnya merasa, sudahlah begini. Bapak Ibu, ternyata kita tidak boleh seperti itu. Ketika ada sesuatu masalah atau hambatan yang datang kepada kita, harusnya kita keluar. Jadi untuk membuat batasan atau yang membatasi kita, sebenarnya itu juga ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita bisa membatasi diri kita sendiri, tapi bisa juga ada orang lain, ada lingkungan juga yang bisa membatasi kita. Contoh, kadang-kadang anak-anak kita pengennya begini, tapi orang tua bisa bilang begini, jangan, kamu nggak mungkin ke sana, kamu nggak bisa.
Nah, itu juga cara bagaimana lingkungan mempengaruhi atau membatasi anak-anaknya. Tetapi apakah lalu anak itu diam saja tunggu nasib, begitu-begitu saja? Tentu tidak. Dia harus keluar dari batasan itu. Itu yang dimaksud dengan tanggalkan batasan. Tanggalkan pembatas. Kalau itu yang membatasi kita untuk hal-hal yang buruk, oke. Tapi kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang mencari Tuhan, sesuatu yang beriman, sesuatu yang percaya kepada Tuhan, lakukan. Tanggalkan pembatas-pembatas yang membuat kita tidak berdaya untuk maju, Bapak Ibu. Amin. Saat ini banyak orang di luar sana yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Ada banyak yang PHK, ada banyak yang sedang mencari pekerjaan, ada banyak yang juga punya masalah keluarga, banyak masalah di luar sana. Tetapi saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak akan membuat mereka untuk mundur dari Tuhan. Atau mundur untuk berprestasi. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu dan yang hadir di saat ini, ada punya masalah-masalah yang juga membatasi Anda untuk tidak bisa maju, tidak bisa bergerak naik. Saya mau bilang begini, semua ada di tangan Anda. Karena kita, saudara dan saya yang menentukan, saya mau tetap ada di sini atau saya mau maju. Saya mau tetap percaya Tuhan atau saya mau mundur. Maju terus saudara. Amin. Nah, hari ini kita lihat Mazmur Daud ini. Daud pada waktu dia menulis kata-kata tadi, kira-kira dia ada dalam keadaan yang baik nggak? Sama sekali tidak baik. Dia sedang berada di dalam satu masa yang sangat sulit. Dia melarikan diri karena apa? Dikejar, dan itu bukan orang lain yang mengejar dia. Anaknya sendiri, Absalom. Ya, anaknya sendiri Absalom yang pengen membunuhnya dan mengambil alih kekuasaan sebagai raja. Jadi dia ingin kudeta ayahnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Daud harus menghadapi anaknya. Saya selidiki kenapa dia takut ya, kenapa dia sampai lari. Ternyata karena Absalom ini anak kesayangan Daud, Bapak Ibu. Daud paling sayang kepada dia. Pada waktu dia pergi ke rumah keluarga daripada ibunya, sekian lama dia pergi, itu Daud merindu-rindukannya. Ya. Tapi pada waktu dia kembali, ternyata dia menyusun strategi. Tahu bagaimana strategi yang Absalom bikin? Setiap orang yang datang untuk menghadap raja, dia pasti cegah di luar. Dia bilang gini, kawan, kamu mau menghadap raja, kamu punya masalah. Oke, sini saya bantu kamu. Kalau saya menjadi raja, masalah-masalah kamu saya bisa atasi. Dan bayangkan semua orang akhirnya tidak masuk ke raja. Karena dia sudah langsung mengambil hati mereka di luar sana. Dan lama-lama pengikutnya banyak nggak? Banyak banget. Lalu akhirnya dia berpikir untuk mengkudeta ayahnya. Nah, Daud lari. Karena apa? Daud takut kehilangan anaknya. Benar? Dan karena pasukannya, Bapak Ibu. Tetapi pada waktu itu apa yang terjadi? Kita lihat. Apakah Daud duduk manis? Tidak. Orang-orang yang ada di sekitarnya mendorong dia untuk kita harus berperang. Dan akhirnya apa? Mereka berperang. Nah, sedikit tentang Daud Bapak Ibu. Sebenarnya saya ada, belakang itu ada, tadi saya kasih satu halaman silsilah Daud ya. Daud itu ada di anak yang ke-8 dari 9 bersaudara ya. Kemudian ada istri-istrinya. Kalau memang bisa tampilkan Bung Roni, supaya kita paling bisa lihat sedikit ada Absalom, kemudian nanti ada Adonia ya. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali keturunan daripada Daud ini Bapak Ibu ya. Dia punya istri, bahkan dia punya anak-anak dengan Batsheba dan juga dengan istri-istri yang lain, bahkan dengan gundiknya. Nah sedikit tentang Daud. Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang Daud, benar? Tapi hari ini kita lihat lagi sedikit. Daud ini apa? Dia seorang gembala, betul? Dia tidak menggembalakan 100 kambing domba, tapi 2-3 ekor saja kepunyaan ayahnya. Dia juga seorang yang dikatakan pemberani. Dia seorang yang lemah lembut, benar nggak? Dia itu juga jago apa? Main kecapi.
Pada waktu dia menjaga kawanan dombanya, dia tidak tidur dan tenang-tenang saja. Tapi saat itu dia bermain kecapi. Dia memuji Tuhan. Amin. Daud juga di masa mudanya telah menulis yang namanya Mazmur 23. Apa judulnya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, itu yang ditulis oleh Daud, Bapak Ibu, ya. Dan di sini dikatakan bahwa waktu saya baca saya juga baru tahu bahwa Daud itu hampir sama dengan Yusuf karena dia punya banyak bakat, dia punya banyak keahlian. Akhirnya kakak-kakaknya juga kurang suka dengan dia, sama dengan Yusuf. Tapi kisahnya saya tidak bahas di sini. Kalau Yusuf kan sampai dibuang, dijual ya. Tapi yang pasti bahwa Daud juga sebenarnya kurang terlalu disukai oleh kakak-kakaknya yang banyak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan itulah juga alasan-alasan mengapa Tuhan memilih dia sebagai raja untuk menggantikan Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, saya mau bilang begini. Pada waktu Saul ditolak oleh Tuhan, Tuhan berbicara kepada Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Karena dia bilang begini, karena aku akan memilih salah satu di antara anak-anak Isai yang akan dipilih sebagai raja bagiku. Pergi dan urapilah dia bagiku. Nah, lalu waktu Isai datang ke tempat, Samuel datang ke tempat Isai lalu panggil anak-anaknya. Ya, itu ada anak-anaknya tadi kalau lihat di silsilah itu dia panggil anak-anaknya mulai dari nomor 1. Wow, perawakannya dia juga ikut perang ya, tinggi besar, ini cocok nih jadi raja. Waktu Samuel melihat dia, Tuhan bilang begini, aku tidak pilih dia. Betul? Panggil lagi yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu melihat apa yang tidak dilihat. Nah ini kita lihat ayatnya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi pada waktu anak-anak Isai ini maju, ternyata Samuel bilang, ini semua ke anakmu? Masih ada di padang, panggil dia. Pada waktu Daud datang, Bapak Ibu, Daud itu dikatakan kemerah-merahan wajahnya, matanya bagus ya, perawakannya elok juga, dia paras eloknya, paras elok. Wajahnya itu bagus banget ya. Dan Tuhan berfirman pada waktu Daud datang. Tuhan bilang begini, bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat ke-12, sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan genaplah Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas agul Isai. Nah, apa yang menjadi batasan di sini? Apa yang menjadi pembatas dari kisah Daud ini? Daud ini kan dia di padang. Pada waktu dipilih untuk menjadi raja, dia tidak diperhitungkan. Benar gak sih? Tapi Bapak Ibu, ternyata Tuhan memilih dia. Jadi saya mau bilang begini, mungkin kita juga kadang-kadang merasa, kita ini terbatas. Itu kayaknya saya enggak bisa deh, saya enggak punya tampang, bukan seorang raja. Tapi kalau Tuhan mau memilih, tidak ada yang bisa menghalang. Amin. Saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang punya potensi, punya kelebihan-kelebihan yang Tuhan juga lihat dan Tuhan perhitungkan. Tapi seringkali kita sendiri yang membatasi diri kita. Ya. Tapi puji Tuhan, karena pada waktu Daud datang, kira-kira saudara-saudaranya bingung gak? Saudara-saudara heran atau tidak? Ada iri hati enggak saudara-saudaranya? Kalau ternyata kok dia kecil macam begini, kok bisa jadi raja? Benar gak? Tapi Tuhan memilih dia. Karena Tuhan tidak melihat
tampang, Tuhan melihat hati yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita lihat yang berikut, Daud, masih tentang Daud. Daud berhadapan dengan Goliat. Dia diperhitungkan enggak pada waktu berhadapan dengan Goliat? Tidak Bapak Ibu. Pada waktu pasukan Israel ditantang oleh Filistin, Goliat menantang pasukan Israel bahwa kalau ada satu orang yang maju menghadapku dan mengalahkan aku, kami akan menjadi hambamu. Dan sebaliknya, kalau kami kalahkan kamu, kamu yang akan menjadi hamba kami. Dan pada waktu itu Bapak Ibu tahu kan ceritanya. Daud disuruh oleh ayahnya pergi kemana? Pergi ke medan perang, bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Pada waktu dia mendengar ocehan daripada Goliat, kira-kira dia tenang atau tidak? Tidak. Dan dia bilang begini, saya mau maju untuk menghadapi Goliat. Kira-kira panik nggak? Kaget nggak kakak-kakaknya? Pasti ini apa lagi adik ini? Anak ini dia mau ngapain lagi Bapak Ibu? Ya. Tapi mari kita lihat. Dia akhirnya ditanya, kamu pernah ikut perang? Tidak tuh. Tapi pada waktu saya menggembalakan kambing domba saya, pada waktu ada singa, ada harimau beruang yang menangkap mereka, saya kejar. Singa-singa itu saya kejar, saya robek mulutnya. Jadi saya juga pernah terlatih untuk membunuh singa. Bapak Ibu bayangkan, lalu Saul memberikan apa? Pakaiannya. Kira-kira pakaiannya pas atau tidak? Tidak Bapak Ibu. Pakaiannya berat sekali. Daud tidak bisa berjalan. Betul? Lembingnya yang panjang, tombaknya, belum kepalanya yang dipakai dengan tertopong dan seterusnya. Dan akhirnya Daud maju ke sana. Bapak Ibu, dia maju dengan apa? Dengan 5 batu yang diambil dari dalam sungai. Nah, lalu dia maju di medan perang berhadapan dengan dengan Goliat. Nah, pada waktu dia maju Bapak Ibu, Goliat bilang apa? Goliat tuh tingginya berapa meter? 3 meter lebih. Coba bayangkan terus Daud yang kecil di bawah, Goliat yang 3 meter. Waktu dia maju dengan batu dan hanya dengan umban, Goliat bilang gini, namanya kamu pikir saya ini siapa? Nah, sampai kamu berpikir, Goliat berkata, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Ini tantangan Goliat. Tapi Daud bilang apa Bapak Ibu? Ini saya suka banget ayatnya. Kata Daud, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin Bapak Ibu. Wow, keren banget ya. Lalu dia maju dan dia hanya dengan satu kartapel ya, dengan umban itu, batu itu tancap di dahi Goliat. Goliat jatuh, dia kemudian parangi lehernya dan mati. Orang Filistin kemana? Lari kocar-kacir. Orang Israel di mana? Kejar mereka. Benar? Maka matilah Goliat. Pembatasnya seperti apa yang kita mau lihat di sini? Semua orang berpikir Daud tidak mungkin. Karena dia kecil, Goliat dia bisa mengalahkan Goliat. Ketika dia membatasi dirinya bahwa saya kecil, saya tidak bisa maju, maka itu akan terjadi. Tapi karena dia bangkit dan dia berdiri dengan nama Allahku, Allah atas pasukan Israel, dia maju, apa yang terjadi? Tuhan bela dia. Benar? Jadi batasan bagi Daud bahwa dia kecil, dia disuruh pakai pakaian Saul. Tapi itu tidak penting. Karena apa? Kita harus jadi diri kita sendiri Bapak Ibu. Jangan mau pernah sama dengan orang lain. Oh dia ini jago perang, saya harus jago perang. Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang berbeda. Amin. Amin. Keberanian-keberanian itu yang Tuhan mau ada untuk anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Dan kita lihat pada waktu itu semua orang jadi berubah, terkaget-kaget dengan apa yang dilakukan dan apa yang dilihat oleh mereka.
batasan Daud yang dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dia bersama Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat, raksasa yang besar itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, kembali ke Mazmur 3. Daud berkata, Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit melawan aku. Daud punya banyak musuh, tapi kali ini kita lihat musuhnya adalah anaknya sendiri. Ya, tapi dia bisa untuk memenangkan pertandingan. Bapak Ibu, pada waktu dia sudah memenangkan pertandingan dengan Goliat, tetapi apa yang dihadapi dengan anaknya Absalom? Pada waktu Absalom menentang dia, pasukannya maju untuk berperang. Apa yang terjadi dengan Absalom? Kira-kira Bapak Ibu tahu? Absalom itu mati dengan kepalanya tergantung di pohon tarbantin antara langit dan bumi. Ya, pada waktu dia maju untuk berperang melawan ayahnya, Tuhan membela Daud. Amin, Bapak Ibu. Yang tadinya dia takut, tapi Tuhan memberikan dia kemenangan. Nah, hal ini saya mau bilang bahwa kita sebagai dalam keluarga, ya, anak-anak kita jangan pernah menjadi orang-orang yang memberontak terhadap orang tuanya. Amin. Kita juga sebagai satu gereja, satu tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Amin. Dan kita sebagai umatnya, kita juga mesti menjadi anak-anak yang tunduk, yang taat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita lihat bahwa Daud dengan sangat luar biasanya bagaimana dia mengalahkan Goliat. Tetapi pada waktu dia kembali ke rumahnya, ke istananya, dia berhadapan dengan siapa? Anaknya sendiri. Dan itulah yang namanya Absalom. Tapi kemudian Absalom mati dengan cara yang tragis. Waktu dia sudah tergantung di pohon, Bapak Ibu, kan dia belum mati betul tuh. Dia ditombak lagi sebanyak 3 kali. Kemudian dia dibuang ke dalam jurang. Wow, pada waktu orang datang memberitahukan kepada Daud bahwa anakmu mati. Daud menangis berhari-hari dan dia berkata, Absalom anakku, Absalom anakku. Sehingga Daud juga dikatakan dia tidak mau memenuhi atau bertemu dengan rakyatnya yang baru pulang perang. Saking sayangnya kepada kepada Absalom. Tapi kemudian ada yang menasihati dia. Kok kamu lebih senang kalau anakmu mati? Kamu kok tidak pikir bahwa kita begini banyak juga yang harus kamu lihat? Bisa ngerti ya? Jadi Daud menangisi Absalom sampai dia sudah tidak peduli dengan rakyat yang begitu banyak yang sedang membantu dia juga pada waktu itu untuk berperang. Oh, kamu lebih suka ya? Kamu lebih suka kalau kita rakyatmu yang mati daripada anakmu. Tapi akhirnya kita lihat Daud bangkit dan Daud pergi untuk menemui mereka yang ada di sana. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan cintai, kita lihat bagaimana Daud harus berhadapan dengan anaknya sendiri. Tetapi apa yang dirancang, dia jatuh sendiri dalamnya. Ya. Dan yang berikut kita lihat ada satu kisah lagi Bapak Ibu, bagaimana Daud menghadapi anak-anaknya. Dan anak yang satunya itu adalah, yang kedua adalah Adonia. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa Adonia itu kakak dari Absalom. Ketika dia tahu bahwa kakaknya sudah mati, nah ini kisah yang kedua, bagaimana Daud menghadapi anaknya lagi. Nah, pada waktu Absalom mati atau meninggal dunia, Adonia pikir, oh saya ahli waris, saya juga akan menjadi raja menggantikan ayah saya. Benar? Nah, lalu dia bikin pesta Bapak Ibu. Dia undang kroni-kroninya datang, termasuk dia undang anak-anak raja. Ternyata yang tidak diundang siapa? Salomo tidak diundang. Dan pada waktu dia sedang berpesta rame-rame, mereka mendeklarasikan bahwa Adonia sudah menjadi raja. Pada waktu itu didengar oleh Nathan. Nathan datang kasih tahu untuk Batsheba. Batsheba, kamu tahu nggak? Sekarang Adonia itu sudah dilantik menjadi raja. Dia sudah mendeklarasikan bahwa dia adalah raja untuk menggantikan Daud.
Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan cintai, dan apa yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 17 dikatakan, lalu Batsheba menghadap Raja Daud. Ya, Batsheba sujud dan menyembah sambil berkata, Tuanku sendiri telah berjanji demi Tuhanmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Ayat 18 katakan, tapi lihat sekarang Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Dan akhirnya Daud memanggil Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya. Dan apa yang terjadi? Mereka mengurapi Salomo untuk menjadi raja. Lalu Daud bilang begini, kasih naik dia di atas bagal kendaraanku, urapi dia, tiup sangkakala, dan mereka melakukannya. Dan pada waktu terjadi sorak-sorai, hidup Raja Salomo, didengar oleh Adonia dan kawan-kawannya. Tapi apa yang terjadi? Adonia datang dan dia sujud menyembah kepada Salomo. Jadi dia mau rendah hati, ya. Nah, batasannya yang ada di sini ceritanya yang mana nih, Bapak Ibu? Bahwa Daud pada waktu memberikan keputusan penting bahwa yang akan menggantikan dia adalah Salomo. Ini terjadi pada saat di mana Daud itu dalam keadaan sakit parah, Bapak Ibu. Dia sudah ada di tempat tidur. Ya, sudah ada di hari-hari yang mungkin dia sudah harus mati. Tetapi dia bisa mengambil keputusan penting untuk memilih dan mendeklarasikan anaknya Salomo sebagai raja untuk menggantikan dia. Dan Saul adalah raja pertama atas Israel. Saul waktu jadi raja itu, Saul kan dipilih oleh orang Israel. Israel minta raja, betul? Tetapi Daud ini dipilih oleh Tuhan. Berbeda ya. Dan Salomo juga adalah anak yang dipilih oleh Tuhan. Dan sampai hari ini kita lihat belum ada orang yang memecahkan rekor kekayaan Salomo, Bapak Ibu. Dia orang yang terkenal sangat berhikmat dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, ada banyak cerita tentang Salomo, tapi kita lihat bahwa pada hari akhirnya juga dia banyak mengikuti Allah-Allah asing yang disembah oleh istrinya yang begitu banyak, Bapak Ibu. Nah, jadi batasan yang kita lihat bahwa walaupun Daud sudah tua, dia dalam keadaan sakit, sudah sekarat, tapi itu tidak bisa membatasi dia untuk mengambil satu keputusan yang paling penting untuk menentukan raja berikutnya setelah dia. Nah, itu yang dimaksud dengan pembatas-pembatas yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa kita semua juga pasti punya banyak batasan-batasan dalam kehidupan. Tapi itu tidak akan membuat kita untuk mundur. Sekali lagi, Daud mungkin merasa bingung, patah hati, dia merasa dia juga dikhianati, dia juga tahu bahwa dia ditinggalkan. Apakah ini hal biasa? Tidak tentunya, betul ya? Tapi kita lihat bahwa Daud selalu berpikir untuk maju karena apa? Dia mempercayakan Tuhannya. Amin. Dia menyatakan imannya ketika dia berkata, banyak sekali orang yang bangkit melawan aku, tapi engkaulah perisaiku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepala. Amin. Dia memasuki wilayah yang supernatural yang tidak bisa dilihat. Amin Bapak Ibu. Tanggalkan semua pembatas Anda hari ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang unlimited. Amin. Bahkan dia memberi kuasa kepada saudara dan saya. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Betul? Untuk menahan kuasa musuh. Dia memberikan karunia-karunia. Berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, karunia iman, mujizat, bernubuat. Wow, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ini karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan itu ada pada saudara dan saya. Tanggalkan pembatas yang ada pada Anda dan maju terus bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan tetap maju. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan mari tim musik saya panggil ke depan.
Mari kita terus belajar mengikuti teladan daripada Daud. Ya, bahwa dalam keadaan-keadaan yang sulit dia tetap bisa bertanyakan Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan dia katakan, Tuhan, Engkau adalah perisaiku. Amin. Ya, mari kita angkat satu pujian dan saya mau berdoa. Adakah Bapak Ibu yang hari ini sakit? Datang dengan sakit penyakit? Oke. Saya percaya semuanya ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Oke. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri sekali lagi, kata sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu bekerja dalam hidup kami, bahkan di saat kami tidak dapat melihatnya. Hari ini kami membuka hati kami kepadamu dan mengerti bahwa ketika kami merasa terbatas, Engkau tidak terbatas. Kami membuka pikiran kami kepadamu dan memilih untuk meninggalkan segala keterbatasan kami. Kami percaya bahwa bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Hamba telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara.
Hari ini kami melihat bahwa begitu banyak kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Potensi-potensi ilahi, karunia-karunia, kuasa yang Kau berikan, bahkan untuk menaklukkan bumi ini. Kami akan pergi dengan cara hidup yang baru. Ada banyak orang di luar sana yang butuh doa-doa kami. Kami akan pergi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Ketika kami berdoa, orang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang mati bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami semua yang hadir siang hari ini, baik di Zoom, di Facebook maupun di YouTube. Kami yang melihat, kami yang mengikuti acara siang hari ini, kami akan pergi dengan kekuatan yang baru, dengan kuasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak akan membatasi diri kami dengan semua yang ada pada kami, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk semua saudaraku yang hadir saat ini. Tuhan memberkati mereka. Apapun pergumulan mereka, Engkau adalah jawaban bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.